Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini mulai. Iya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Nusantara. Belum selesai tragedi kemanusiaan di Cianjur akibat bencana alam, gempa bumi, harus dilanjutkan dengan tragedi kemanusiaan yang lain yang juga menyakitkan. Ada yang merobek dan membuat cacat bantuan kemanusiaan dengan alasan isu SARA. Padahal dalam tragedi kemanusiaan, harusnya kita fokus pada hakikat manusia itu sendiri, terlepas dari apa kaitannya dengan sukunya, agamanya, dan lain-lain. Tak ada manusia yang tidak sedih menerima musibah dan bencana. Dan ini rasa kemanusiaan yang universal. Rasa kemanusiaan itu juga menggugah manusia-manusia lain untuk membantu, mengulurkan tangan, dan meringankan beban. Sayangnya di Cianjur ada oknum-oknum yang melihat bantuan itu masih dari isu SARA. Mereka mencopot label-label gereja dari bantuan tenda-tenda yang sudah dipasang dan dipakai oleh pengungsi. Kelakuan mereka jelas provokatif dan jahat. Apalagi kata polisi, mereka yang mencopot bukan dari pengungsi, tapi dari anggota ormas yang bernama Garis. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolres Cianjur AKBP Doni, pelakunya dari anggota Garis, tegasnya. Garis singkatan dari Gerakan Reformasi Islam. Namanya sih keren, reformasi. Tapi kelakuannya malah mencemarkan dan menyudutkan Islam. Sebagai aksi provokasi, Garis telah melakukan adu domba antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan. Kelakuannya itu bisa diframing pengungsi menolak bantuan gereja. Padahal faktanya tidak demikian. Menurut Kapolres Cianjur, tidak ada pengungsi yang menolak bantuan, apalagi membeda-bedakan dengan isu agama. Memang tidak ada pengungsi yang menolak bantuan dari gereja. Karena itulah tenda-tenda itu sudah berdiri dan bisa ditempati. Kalau sejak awal pengungsi menolak, dipastikan tenda-tenda itu tidak akan pernah berdiri. Kemudian datang gerombolan Garis itu yang mencopoti label-label gereja itu. Kelakuan Garis itu juga menyusahkan pengungsi. Akibat dicopot paksa, tenda-tenda itu cacat dan bocor. Ada video yang beredar, warga yang kesal karena tenda itu bocor sehingga harus dilapisi lagi dengan terpal. Kita tonton video ini. Yang dicopot ada tulisan gerejanya di sini ya. Kan keluar titik-titik tuh di situ tuh. Jadi bocor ya. Ini semua sama tuh, ditambah pakai terpal pada bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas, bukan warga ya, dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi. Di dalam bocor, tolong yang ormas gak jelas agama, menjual agama, tolong mengerti kami.
Jadi kami pada kerja ngebenerin. Itu ungkapan warga yang kesal. Islam itu harus toleransi. Ormas nggak jelas, jualan agama saja, kata si perekam video. Fitnah di medsos memang sangat kejam. Katanya khususnya yang beredar di TikTok soal kristenisasi di bencana di Cianjur. Mendirikan tenda dengan label gereja tidak sama dengan kristenisasi. Apa pengaruhnya label tenda terhadap keimanan seseorang? Selemah itukah iman Islam kalian sehingga takut hanya pada label di tenda? Memang ini tuduhan khas kelompok kadrun. Melihat simbol plus dianggap salib dan dianggap kristenisasi. Melihat gereja yang sebenarnya rumah ibadah bagi umat Kristen tapi dianggap kristenisasi. Lebih parah lagi saat ini. Melihat label ada tulisan gereja di tenda bantuan kemanusiaan saja sudah dianggap kristenisasi. Sedemikian lemah dan takutnyakah mereka kehilangan iman? Saya teringat contoh yang sering dikutip oleh penceramah-penceramah dari kiai dan tokoh-tokoh NU agar kita tidak pernah takut pada kelompok yang lain yang berbeda agama karena kita telah meyakini keimanan keislaman kita. Seperti orang yang pakai provider di HP-nya Telkomsel lah misalnya. Meskipun dia duduk di bawah tower BTS Indosat atau dia sekalipun masuk ke kantor pusat XL, tapi karena dia pakai provider Telkomsel, ya di HP-nya tetap tertulis Telkomsel, tidak ujuk-ujuk berubah menjadi Indosat atau XL. Ini perumpamaan yang gampang dan mudah dicerna. Orang Islam tidak akan pernah luntur keimanannya hanya karena dia masuk rumah-rumah ibadah agama lain. Kalau hanya masuk rumah ibadah lain bisa ganti agama, maka orang Hindu bisa bertambah berlipat-lipat. Kenapa? Ya karena para turis baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri wisata kebalikan masuk keluar pura tempat ibadahnya umat Hindu. Tapi tidak ada ceritanya orang Islam yang baru berlibur dari Bali kemudian masuk Hindu hanya karena masuk pura. Saya pernah bertemu dengan seorang security gereja yang sudah bekerja selama 20 tahun. Dia tetap muslim yang taat. Padahal dia mungkin dan bisa jadi sudah ribuan kali masuk ke gereja. Dan ternyata orang-orang Islam yang berprofesi sebagai security di gereja juga tidak sedikit jumlahnya. Saya punya tetangga orang Katolik. Karyawannya semuanya orang-orang Islam. Itu diberi kebebasan dan dihormati untuk menjalankan syariat Islamnya. Ini apalagi di Cianjur, cuma label sebuah tenda. Masa langsung luntur Islamnya dan mau masuk Kristen? Ada-ada saja. Apalagi yang bantu juga tidak ada maksud seperti itu murni bantuan kemanusiaan. Kalaupun ada label dengan ukuran yang wajar, ya itu biasa untuk transparansi dan dokumentasi. Biasanya menjadi laporan pertanggungjawaban. Ya jangan juga kayak Parpol Ono yang ngaku paling Islam, cuma bawa 2-3 kardus mie instan, tapi balihunya sudah segede gunung salak. Ini sih nggak wajar juga. Lagian tidak ada larangan orang Islam menerima bantuan dari non-Muslim. Nabi Muhammad SAW menerima hadiah dari penguasa-penguasa non-Muslim waktu itu dan diterima baik-baik. Dari Kisra di Persia, dari pembesar-pembesar di mana saja, misalnya dari pembesar Mesir yang memberi hadiah 2 wanita bernama Maria dan Sirin, yang kemudian Maria menjadi istri Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan nama Maria Al-Qibtiyah, Maria dari Koptik Mesir, dan pernah melahirkan seorang putra bernama Ibrahim. Dalam madhab Islam pun, fikih juga tidak ada larangan menerima bantuan dari non-Muslim. Bahkan dalam madhab Syafi'i, madhab mayoritas di Indonesia, bantuan non-Muslim yang sukarela juga sah untuk masjid. Jadi apa yang dilakukan anggota Ormas Garis itu bukan menolak kristenisasi. Karena tidak ada kristenisasi. Aksi mereka bentuk provokasi yang nyata. Ada kebencian dan anti terhadap Kristen atau yang biasa disebut kristenofobia.
Kita harus akui dengan jujur, di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, ada tanda-tanda Kristenofobia. PBB juga mengakui ada Islamofobia di Barat yang penduduknya mayoritas bukan orang Islam. Yang lucu itu di negeri mayoritas Islam, tapi kadrun keluar-keluar soal Islamofobia. Padahal ketakutan, anti hingga benci terhadap suatu agama itu bisa terjadi kalau agama itu menjadi minoritas di kawasan tersebut. Contohnya di Cilegon ada beberapa bagian masyarakat yang kena virus Kristenofobia. Karena itu mereka menolak pendirian gereja. Nah, anggota Ormas Garis di Cianjur itu, mereka Kristenofobia karena pendukung ISIS. Banyak rekam jejak yang bisa Anda baca kaitan Garis dengan ISIS. Pendiri Garis, Cep Hermawan pada tahun 2014 pernah mengaku sebagai pemimpin ISIS regional di Indonesia. Dengan bangga dia mengaku sebagai presiden ISIS di Indonesia. Di tahun yang sama, Cep juga pernah memberangkatkan 156 WNI untuk bergabung dengan ISIS di Suriah. Cep mengaku menghabiskan dana sekitar 1 miliar untuk memberangkatkan orang-orang itu. Cep juga pernah ditahan polisi karena ada bendera ISIS di mobilnya, tapi kemudian dilepas. Sayangnya, Cep Hermawan itu tidak pernah diproses hukum secara serius. Pada tahun 2019, polisi juga pernah menangkap 2 anggota Garis yang terafiliasi dengan ISIS yang mau ngebom di aksi 22 Mei. Jadi Garis itu bukan cuma ormas intoleran, tapi ormas radikal karena bertujuan mendirikan negara khilafah dan terkait dengan jaringan terorisme. Kalau Garis ini dibiarkan bebas berkeliaran, maka tidak akan pernah berhenti melakukan provokasi, adu domba umat, dan mencoreng nama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.